Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, kali ini kita berada di program Jejak Si Peci Putih. Salah satu program yang mengajak kita untuk berkeliling dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu tempat pembelajaran ke tempat pembelajaran. Inilah salah satu program yang akan menambahkan diri kita bertambahnya ilmu dan akan bertambahnya satu pahala. Di program Jejak Si Peci Putih kali ini, kita berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin di Kecamatan Muncar. Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini saya dirikan insya Allah kalau tidak salah akhir 2012 awal 2013. Alhamdulillah dengan dukungan dari pihak keluarga, istri, anak, mertua, dan keluarga yang ada di Jawa Tengah, bahkan lingkungan masyarakat ini, saya belajar mendirikan pondok itu dikarenakan karena dengan ada motivasi dari almarhum Abah Imam Muhtadi. Karena di pondok situ, pondoknya Abah Imam saat itu memang lagi tinggal sedikit santrinya. Sekalian saya bilang sama Abah Imam tadi, Abah, gimana seumpama saya membuat asrama? Oh ya, enggak apa-apa kan. Nah itu alhamdulillah dengan doa restunya Abah Imam tadi berwujudlah asrama Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai santri, saat-saat itu yang mungkin sama sekali belum ada. Baru ada santri sedikit, cuman dari lingkungan kawasan Berasak ini paling sekitar ada anak santri sekitar 20 santri. Cuman yaitu habis ngaji, nanti setelah jamaah Isya pulang lagi. Begitu terus kurang lebihnya sekitar hampir berjalan 2 tahun. Ya alhamdulillah rabbil alamin, ajaran 2015 dengan optimis saya memberanikan diri untuk membuang selembar kertas lah. Saya buang, saya tempelkan di musola, di masjid, mulai arah timur, mulai arah selatan, bahkan sampai utara, yaitu Rogo Jambi, Srono, sampai arah Purwoharjo, Tegal-Drimo, semua musola masjid, saya tempeli brosur di situ. Intinya untuk apa tak? Bahwasanya Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini adalah siap untuk menerima santri. Tujuan saya, alhamdulillah dengan niatan yang baik ini, saya ingin sekali, tujuan saya untuk mendirikan Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini adalah saya kepingin banget ingin mencetak para santri yang ahlul Quran, ingin mencetak para santri yang berakhlakul karimah. Nah, siapa tahu nanti kalau udah pulang dari pondok, entah nanti masa besarnya, masa dewasa, misalkan udah gede, udah berumah tangga, ada yang ingin jadi pejabat misalkan, jadilah pejabat yang hafal Al-Quran. Ingin sebagai seorang petani misalkan, jadilah petani yang hafal Al-Quran. Sebagai pengusaha yang hafal Al-Quran. Bahkan sebagai dokter pun yang hafal Al-Quran. Bahkan sampai jadi supir pesawat, itu pun juga harus hafal Al-Quran. Kalau kita ngomong-ngomong masalah tanah ini alhamdulillah saya beli sendiri. Ya, ada uang sedikit demi sedikit saya kumpulin,
ya saya kumpulin, akhirnya cukup, akhirnya alhamdulillah saya mampu untuk beli tanah ini. Bahkan tanah yang saya beli ini adalah tanah dari almarhum Abah Imam Muhtadi sendiri. Tanahnya Abah Imam, memang Abah Imam dulu udah pesan, Solihin, kamu saya tanamkan di daerah sini saja. Karena apa toh? Karena kamu untuk meneruskan perjuangan para guru yang ada di sini, terutama adalah pondok tahfidz Quran. Kalau kita ngomong-ngomong masalah kegiatan yang ada di sini, alhamdulillah kalau dulu belum ada santri yang baru dari desa, sekarang udah banyak santri yang mukim di sini. Alhamdulillah mengenai kegiatan jadwal udah saya kemas dengan rapi, kegiatannya alhamdulillah udah terjadwal runtut dari awal, terutama untuk yang malam itu alhamdulillah santri sekitar atau kurang lebihnya jam 3 malam itu santri dibangunin untuk belajar sholat tahajud. Nah, apa tujuannya tahajud? Nah, tujuannya tahajud adalah kita belajar mempelajari pada anak-anak santri-santri. Biar apa? Biar betul-betul dirinya mempunyai hati yang apa? Yang taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kalau kita dekat pada Allah, insya Allah segala sesuatunya akan enak, akan lancar, akan berkah dan akan manfaat. Terutama adalah santri. Santri adalah sangat mensupport sekali, terutama untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai penghafal Al-Quran atau santri yang menghafalkan Al-Quran, mulai berdiri ajaran 2015 bahkan sampai 2020 ini, alhamdulillah berturut-turut tahun 2019, alhamdulillah Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini udah bisa melahirkan, mencetak 3 santri untuk yang hafidz Quran bil ghaib. Satu namanya Muhammad Najib dari Sumatera, nomor 2 adalah Muhammad Ulil Albab dari Jember, yang ketiga adalah Aizul Mukti dari Sorono. Itu awal 2019. Alhamdulillah awal 2020 santri Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini udah melahirkan lagi generasi yang hafal Al-Quran. Itu malah bisa mengejutkan ini karena awal 2020 ada 2 santri putri yang hafal Al-Quran bil ghaib. Inilah kakak beradik. Ini kita nggak nyangka sekali. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari keluarganya, bapak dan ibunya orang tani ini, nggak kenal apa-apa, ngaji kayaknya nggak begitu bisa, sekolah juga nggak bisa. Tapi mengapa kok sehingga bisa punya anak putri 2 hafal Quran semua? Inilah yang mengejutkan. Nah, saya pernah tanya sedikit pada orang tuanya, rahasianya apa gitu ya. Rahasianya ternyata orang tuanya tuh pateng jamaah, orang tuanya pateng sedekah, orang tuanya tuh ya baik semua pada lingkungan dan masyarakatnya, nggak pernah bikin onar dan nggak pernah bikin apa namanya, cara istilah orang Jawa tuh nyerandu. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai santri, alhamdulillah mayoritas memang dari kawasan Banyuwangi, ya, kawasan Banyuwangi. Ya ada yang dari Genteng, ada yang dari Srono, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Gadlimo, bahkan ada yang dari Rogo Jambi. Kalau ngomong dari daerah lain, ya alhamdulillah ada, cuman nggak begitu banyak atau belum begitu banyak ya. Dari Sumatera ada 2, Sumatera Selatan ada, Sumatera Lampung Utara juga ada, bahkan ada yang dari Bangka Belitung. Bangka Belitung tuh ada 3 santri, putri-putri semua. Terus ada yang juga dari Bali, insya Allah dari Denpasar ada 2 santri. Kalau dari Jawa Tengah bagaimana? Kalau dari Jawa Tengah insya Allah, alhamdulillah kalau nggak salah ada sekitar anak 10. Dari Tegal ada, dari Semarang juga ada, bahkan dari Purwodadi Gerobokan juga ada. Itulah mengenai santri.
kita ngomong mengenai administrasi, persyaratan yang ada di Pondok Tahfidz Quran ini adalah simple. Ya memang ada yang namanya pendaftaran, ya pendaftaran ya biar menjadi status seorang santri lah, itu ada 100.000. Nomor 2 adalah seragam jas pondok pesantren, itu biaya 160.000. Kalau mengenai ngomong biaya pondok, insya Allah mengenai SPP pondok pesantren, terus SPP listrik, bahkan SPP ngaji Quran, baik binantur maupun pilwe, bahkan sekolah diniyahnya, semua adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Cuman dengan satu catatan ini. Nah, apa satu catatan ini? Adalah syaratnya tidak boleh nakal. Kalau mengenai bangunan Pondok Tahfidz Putri, alhamdulillah udah megah. Terus untuk putra lah ini memang agak memprihatinkan untuk yang putra, karena putra ini dulu hanya ada 2 kamar untuk asrama putra. Nah, udah penuh. Alhamdulillah saya tambah 2 kamar lagi yang ada di belakang kanan dan kiri. Ternyata udah penuh lagi. Nah, ini bagaimana? Saya agak gimana gitu lah. Masake lah, kasihan pada santri. Nah, ini alhamdulillah saya nekat memang saya nekat, saya membangun. Nah, ini bangunan tapi ya masih belum jadi, masih proses. Rencananya insya Allah saya bangun sekitar kurang lebihnya 5 lantai, biar santri itu tempatnya agak longgar, agak nyaman, enak, untuk hafalan juga enak, santai-santai juga enak, enjoy, deres-deres, matlaah dan lain sebagainya, biar nyaman gitulah. Kalau kita ngomong-ngomong masalah harapan, yang jelas saya selaku pengasuh ya, untuk pendiri dari sini, dari Pondok Tahfidz Quran Alamin, alhamdulillah harapan penuh saya, mudah-mudahan santri semua yang ada di sini, yang ngaji di sini betul-betul jadi orang-orang yang ahlul Quran, ya, menjadi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, betul-betul, ahlul ibadah, ahlul khair, betul-betul, ya, benar-benar nanti pulang dari rumah, pulang dari pondok, pulang ke rumah masing-masing, betul-betul menjadi anak yang bisa berjuang demi menegakkan agama Allah, bisa ngurep-ngurep agamanya Allah dan meneruskan perjuangan para guru. Inilah harapan saya, menjadi orang-orang yang ahlul Quran fid dini wa dunya hatal akhirah. Ini harapan saya. Ya, alhamdulillah setiap hari saya tidak lepas mengenai kalau kita ngomongnya doa itu sering banget, bahkan tiap waktu doa untuk santri, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat. Doanya apa? Mudah-mudahan ya Allah, terutama dari pihak keluarga Al-Amin sendiri, mudah-mudahan keluarga Amin semua diberi panjang umur, seger wasiat, bisa istiqomah untuk menjalankan tugas. Ya, untuk santri dan masyarakat bagaimana? Santri, terutama santri yang belajar di sini, saya doakan mudah-mudahan santri di sini bisa tenang, tentram, damai, enjoy, sehingga belajar bisa istiqomah, menjadi orang-orang yang sukses untuk belajar Al-Qur'annya dan belajar formalnya, menjadi orang-orang yang hafal Al-Qur'an semua. Tujuannya besok kalau toh sudah misalkan udah pulang ke rumah masing-masing, bisa berjuang demi menegakkan agama Allah, yaitu ikut meneruskan perjuangan para guru. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah, saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Saya sudah 3 tahun mondok di Al-Amin. Alhamdulillah tidak luput dari doa orang tua, juga semua saudara, juga semua teman-teman. Saya sudah hafal 30 juz dengan harapan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara menghafal Al-Quran ya dimulai dari, mungkin ada yang 1 ayat per ayat, ada juga ya intinya pokok perlahan-lahan lah. Yang penting istiqomah, setiap hari nambah walaupun 1 ayat. Untuk selama 3 tahun ini ya juga jarang pulang juga sih. Ya kalau dibilang rindu, kangen, pastinya juga tentu itu.
menghafal Al-Quran juga gitu. Kadang ada orang yang mudah, kadang ada yang juga kesulitan. Ya namanya sulit, ya mungkin saking sulitnya nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Ya tentunya ada kesan dari itu semua tersendiri. Untuk harapannya kelanjutan, tentunya tujuannya untuk menghafal Al-Quran juga untuk mendapat sanad dari guru ke guru ke guru ke gurunya sampai sanad Rasulullah SAW. Perkenalan, nama saya Ahmad Najib. Saya asal dari Mesuji, Lampung, Sumatera. Dan saya punya cita-cita saya mondok di Pondok Quran Tahfidz Al-Amin. Karena apa? Karena saya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan saya juga ingin menjadi orang mulia dan menjadi orang sukses bersama Al-Quran. Nah, hidup saya korbankan semua untuk Al-Quran. Supaya siapa? Supaya hidup saya jauh lebih baik daripada hidup saya yang udah pernah saya lalui dulu. Karena apa? Karena ya namanya di Mesuji, di Lampung itu nggak sama dengan Banyuwangi. Karena apa? Karena di Banyuwangi ini adalah semua kota-kota pesantren, banyak pesantren, banyak pondok, lain dengan Lampung. Makanya saya menuntut ilmu jauh dari Lampung sampai ke Banyuwangi ujung sini. Karena apa? Karena keilmuan daripada kiai-kiai Lampung atau Sumatera itu jauh lebih bagus dibanding dengan kiai-kiai yang ada di Banyuwangi ini. Karena itu saya ingin menuntut ilmu di Banyuwangi ini, di Pondok Quran Tahfidz Al-Amin. Karena apa? Karena saya ingin menjadi orang mulia dan sukses bersama Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran memang sulit, tapi kesulitan itu pasti ada jalan yang mudah. Setelah kita menghadapi semua kesulitan menghafal Al-Quran, di titik lain pasti kita akan menemui satu kemudahan, yaitu pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah rambut, sebenarnya harus rapi, tapi karena apa rambut saya kok panjang seperti ini ya? Karena bagaimana? Bergurau sedikit, karena saya pernah cukur di pondok salon-salon Banyuwangi, di Branyu kemana, karena semua itu nggak bisa ada yang nyukur rambut saya, karena rambut saya tetap panjang. Kalau teman-teman kan pendek semua, saya panjang. Itu cuma bergurau, tapi sebenarnya juga nggak seperti itu. Kebahagiaan menghafal Al-Quran setelah kita sukses atau kita sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz, kebahagiaan yang saya akan berikan kepada kedua orang tua saya nanti, yaitu bisa kita memberikan mahkota kepada kedua orang tua besok setelah kita di akhirat nanti. Jadi kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah kepada bersama-sama orang tua kita. Motivasi untuk teman-teman kita, marilah kita jangan putus semangat. Walaupun itu sulit, tapi setelah kita sulit pasti ada kebahagiaan yang akan kita dapat nanti. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia, saya dari Surabaya. Saya 3 bersaudara. Keinginan saya ingin menghafal Quran karena tekad dari dulu ingin menghafal Al-Quran. Setelah pendidikan selesai, saya ingin memperdalami Al-Quran karena banyak keistimewaan di dalam Quran, di dunia maupun di akhirat. Salah satunya, saya ingin memberikan mahkota kepada orang tua kelak di akhirat. Yang kedua, ingin menghiasi rumah, lingkungan, masyarakat dengan lantunan Al-Quran yang indah.
Al-Quran karena Al-Quran menjadi orang yang menghafal Al-Quran menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Namanya juga di pondok pasti banyak teman yang bermacam-macam, dari yang nakal, pintar, istiqomah, pasti banyak. Dan itu bisa membuat saya untuk belajar untuk bermasyarakat, menghadapi orang-orang yang bermacam-macam. Dari teman-teman saya juga bisa mendapat motivasi, kesemangatan. Kalau kerinduan pasti ada, namanya santri, jauh dari keluarga, saudara, apapun kesenangan yang ada di dunia. Tapi itu kesenangan cuma sementara. Kesenangan selamanya ialah membahagiakan orang tua kelak di akhirat. Harapan di sini saya ingin menghafal Quran 30 juz dalam waktu yang cepat, yaitu dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Karena di usia saya yang seperti ini banyak teman yang sudah menikah, udah punya anak, tapi saya masih bertekad ingin menghafal Al-Quran sampai 30 juz sampai akhir hayat. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, saya asli dari Semarang, Jawa Tengah. Saya tujuan ke sini hanya ingin mewujudkan cita-cita saya, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Kelak besok di akhir hayat maupun di dunia atau di akhir hayat bisa menolong, memberi syafaat pada saya dan keluarga, khususnya orang tua saya. Kelak Gusti Allah memberi mahkota pada orang tua saya dan saya bisa menggandeng tangan kedua orang tua saya menuju surga. Amin. Keyakinan besar saya untuk menghafal Al-Quran ialah karena kalau ngomong Al-Quran dan dunia ini sebesar ini, kalau dibanding Al-Quran ya tak ada apa-apanya, karena semua di dunia ini adalah cuma semua terkandung pada dalam Al-Quran, dan banyak sekali mukjizat atau keistimewaan yang tidak ada bandingannya. Pesan untuk keluarga dan teman-teman, jangan putus asa dalam meraih cita-cita yang mulia, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar. Allah tahu apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan memberi jalan. Contoh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallah. Kemungkinan besar saya mempunyai tekad untuk menghafal Al-Quran ialah karena saya yakin sudah banyak contoh sisi pandang yang kita sudah bisa lihat, contoh kayaknya ustadz atau pejuang di daerah sini, seperti tokoh kita yang ada di Minhajut Thulab, ada yang di Mambaul Ulum,
itu pun tekadnya besar. Intinya ayo kita meraih cita-cita meskipun itu sulit, tapi ada kebahagiaan yang akan menunggu kita di akhir, yaitu menghafal Al-Quran khususnya. Hamilul Quran liwaul Islam, kalamullah huwal Quran, ahlul Quran ahlullah, khatmul Quran atullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, illal muslimun al mu'minun. Insyaallah full barakah. Yai, saya terima kasih sudah bisa mengikuti perjalanan dan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Amin Tahfidzul Quran ini, dan saya dari Jejak Si Peci Putih hanya bisa memberikan cindera mata. Semoga menjadi kenang-kenangan bagi kita semua. Kok repot-repot Mas? Nah, ini ya, saya terima Mas ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Monjar TV tetap jaya, berkah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Saya juga minta doanya dari keluarga Monjar TV semua dan pemirsa, mudah-mudahan Pondok Tahfidz Quran Al-Amin ini selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan. Amin. Bisa melahirkan para generasi tahfidz Al-Quran, jadi menjadi orang-orang yang ahlul Quran fid dini wa dunya hatal akhirah. Saya tak mohon pamit ya. Tuhan nggih matur mbah nuwun. Ampun kapok-kapok Mas. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Di perjalanan yang sudah kita lalui, yaitu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin di Kecamatan Muncar, semua penjelajahan, semua kegiatan sudah kita ikuti semua. Semoga barokah dan bermanfaat bagi kita. Semoga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin ini bisa berkembang, bisa jaya, dan bisa barokah, dan selalu bisa diminati oleh semua lapisan masyarakat, sehingga yang ada pada diri kita, Pondok Tahfidzul Quran Al-Amin ini bisa barokah dan bisa dinikmati untuk semua umat. Saya Muhammad Yunus bersama kru Monjar TV di program Jejak Si Peci Putih mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.